Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Masih semangat semua? Dalam pertemuan kali ini kita tidak akan membahas materi baru. Kita hanya akan mengulang materi yang sudah kita pelajari minggu-minggu lalu. Dikarenakan minggu depan sampean menghadapi ETS. Langsung saja kita mulai. Nah, yang pertama, di minggu lalu kita pernah membahas tentang prinsip kerajinan bahan lunak. Nah, itu seperti itu pengertiannya, sampean harus pahami, sampean harus ingat-ingat prinsip pembuatan kerajinan bahan lunak alam dan buatan memiliki prinsip pembuatan kerajinan bahan lunak alam dan buatan memiliki kecenderungan yaitu sengaja dibuat orang secara khusus dan sangat mempertimbangkan aspek pemaduannya. Selanjutnya, bahan kerajinan bahan lunak dapat dikategorikan sebagai berikut. Yang pertama, kerajinan bahan lunak itu menambah keindahan. Kemudian yang kedua, memberi penekanan atau kekhasan suatu benda. Yang ketiga, menjadi persyaratan pemakaian. Selanjutnya, merupakan pertanda atau simbol. Kemudian duplikasi. Dan yang terakhir, bagian dari karya seni. Kerajinan bahan lunak alam. Kerajinan bahan lunak alam apa saja? Yang pertama, kerajinan floor clay. Kemudian kerajinan keramik. Selanjutnya yang terakhir, kerajinan kulit. Kemudian ini yang buatan. Yang pertama fiberglass, yang kedua sabun, dan yang ketiga lilin. Produksi kerajinan bahan lunak memperhatikan bahan dan karakter serta teknik yang digunakan dengan berbagai teknik antara lain membentuk, mengukir, mengecor, menempel, melipat, mencetak, menggulung. Saya ulangi lagi, tekniknya antara lain membentuk, mengukir, mengecor, menempel, melipat, mencetak, menggulung. Syarat perancangan kerajinan. Yang pertama adalah utility, kemudian comfortable, kemudian flexibility, ada safety, ada estetik. Utility apa kemarin? Ayo, kalau lupa dipelajari lagi, diingat-ingat lagi, dilihat lagi di rangkuman, di catatan, di video pembelajaran minggu lalu. Nanti saya mengambil soal materinya, soal PTS-nya dari materi ini, dari bab 1 sampai bab 2. Proses perancangan. Nah, yang pertama ada proses perancangan produk. Produknya dirancang dulu, kemudian tentukan bahan. Setelah tentukan bahan, mencari ide dari berbagai sumber. Setelah mencari ide dari berbagai sumber, yaitu membuat sketsa. Sketsa itu dibuat minimal 3 sketsa yang berbeda dari produk yang sama. Kemudian tentukan sketsa terbaik, dipilih sketsa yang paling baik, dan menentukan alat dan bahan. Jadi itu dimulainya mengumpulkan alat dan bahannya. Selanjutnya setelah mengumpulkan alat dan bahan, yaitu proses pembuatan. Setelah produk jadi, produk akan diuji coba. Kemudian setelah diuji coba akan dilakukan revisi untuk mengurangi kelemahan dari produk yang sampean buat. Ini contoh kerajinan bahan lunak. Yang pertama kerajinan patung lilin, kerajinan dengan bahan gips, kemudian wayang kulit dari bahan kulit, kerajinan keramik, terus guci juga sama keramik, kerajinan jaket kulit, sepatu kulit, dan masih banyak lagi kerajinan bahan lunak. Nah, masuk ke bab 2 prakarya, yaitu materi tentang rekayasa dengan pembahasan materi teknologi informasi dan komunikasi, singkatannya TIK. Sejarah teknologi informasi dan komunikasi.
Perkembangan peradaban manusia diiringi dengan perkembangan cara penyampaian informasi. Pada zaman prasejarah, teknologi informasi dan komunikasi yang dilakukan manusia berfungsi sebagai sistem untuk pengenalan bentuk-bentuk yang manusia kenal. Periode perkembangannya dari 3000 tahun sebelum Masehi ada piktograf, 2900 tahun sebelum Masehi ada hieroglif, kemudian 500 tahun sebelum Masehi ditemukannya media tulis dari serat pohon papirus. Media tulis dari serat pohon papirus, dan tahun 105 Masehi sudah ditemukan kertas oleh bangsa China. Media pengantar komunikasi. Ini media komunikasi di masa lalu atau masa kuno. Yang pertama adalah kentongan, kemudian daun lontar, lonceng, kemudian merpati yang digunakan untuk mengirim surat, kemudian prasasti, trompet, asap, serat papirus, piktograf, dan hieroglif. Media penghantar komunikasi modern. Ini yang modern. Kalau barusan yang kuno, ini yang modern. Yang pertama koran. Selanjutnya ada radio. Setelah radio ada televisi, faksimil, kemudian telepon, handphone, handytalk, dan komputer. Nah, pengulangan materinya sampai situ. Nanti saya buat soal UTS-nya dari bab 1 dan sampai bab 2 saja. Jadi sampean pahami ini materi yang saya ulang ini, sampean pahami lagi. Sampean bisa lihat video-videonya, video prakarya mulai pembelajaran minggu pertama sampai yang terakhir, sampean bisa mengulang lagi karena linknya masih ada. Untuk pertemuan hari ini cukup sampai di sini, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.